Ibu Saudara yang terkasih, jumpa kembali dengan saya Pendeta Muda Andres Saleh, Pendeta Yosua Tewu DBS, pendeta yang hari-hari ini cukup viral, yang memberikan pengajaran tentang ketritunggalan Allah. Dia berkata bahwa Allah bukan tiga pribadi, tapi hanya satu pribadi. Roh Kudus adalah Yesus dan Yesus adalah Roh Kudus. Pendeta Yosua Tewu sendiri adalah pendeta dari Gereja Bethel Indonesia, tapi sudah mengeluarkan diri atau pindah dari Gereja Bethel Indonesia karena apa yang diajarkannya tidak sesuai dengan doktrin atau ajaran daripada Gereja Bethel Indonesia tentang Allah Tritunggal. Nah, saudara dan saya ingin memberikan tanggapan karena Pendeta Yosua Tewu terus memberikan pengajaran tentang keesaan Allah, bahwa Allah hanya satu pribadi, dan saya ingin memberikan tanggapan untuk video yang pertama yang disampaikan oleh Pendeta Yosua Tewu yang berdurasi kurang lebih 12 menit, di mana dia berkhotbah dan dia menyampaikan pengajarannya tersebut. Kurang lebih ada 5 poin saudara yang akan saya tanggapi. Berikut poin pertama yang saudara bisa saksikan terlebih dahulu. Kesimpulannya apa? Kita memperingati kenaikan Yesus. Mengatakan, kenaikan Yesus adalah bukti ketuhanan dan kealahan yang sempurna. 1. Kenaikan Yesus menandakan dia telah selesai bekerja dalam rupa manusia di bumi. Ada yang akan melanjutkan pekerjaannya. Siapa? Dia juga, tapi dalam wujud yang lain. Roh Kudus yang akan datang. Itu dalam teks Alkitab. Jadi Roh Kudus itu adalah Yesus sendiri dalam wujud Roh yang kudus, yang berdiam dalam diri manusia untuk mengejawantahkan, menggenapi nubuatan keimanuelan Yesus. Dengar baik-baik, untuk menggenapi nubuatan keimanuelan Yesus. Yesus dikatakan dia Immanuel, Allah yang menyertai kita senantiasa, ya. Harus diam dalam diri kita, supaya dimanapun kita berada, kapanpun dia tetap bersama dengan kita. Supaya firman Allah digenapi. Dia sekali-kali tidak akan pernah membiarkan kita. Dia sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan menyertai kita senantiasa sampai kepada kesudahan zaman. Jadi kalau saudara mengatakan Roh Kudus bukan Yesus, maka Alkitab salah. Ya, saudara perhatikan di poin yang pertama ini, Pendeta Yosua Tewu berkata bahwa Roh Kudus adalah Yesus sendiri yang dalam wujud Roh yang kudus berdiam dalam diri manusia sehingga menggenapi keimanuelan Kristus. Saudara perhatikan apa yang disampaikan oleh Pendeta Yosua Tewu ini merupakan sesuatu yang menyesatkan. Kenapa? Karena Allah yang kita sembah itu satu hakikat atau sehakikat, sedangkan memiliki 3 pribadi. Kalau benar Yesus adalah Roh Kudus dan Roh Kudus adalah Yesus, coba tunjukkan ayat. Saya ingin menunjukkan satu ayat yang membuktikan bahwa Allah adalah satu hakikat tapi memiliki pribadi yang berbeda. Dalam Kisah Rasul pasal 16 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Perhatikan, Paulus dalam pelayanannya itu dituntun oleh Allah sendiri. Di sini kita dapat membuktikan bahwa pribadi Allah itu berbeda, tapi hakikat mereka adalah sama. Mereka adalah Tuhan, mereka adalah Roh. Nah, ini yang menjadi bukti bahwa apa yang diajarkan oleh Pendeta Yosua Tewu dalam poin yang pertama ini merupakan hal yang menyesatkan, karena pribadi Yesus dan pribadi Roh Kudus itu berbeda. Hakikat mereka adalah sama, yakni Allah, tapi pribadi mereka itu berbeda. Sesudah ia mengatakan demikian, ayat 9. Kisah Rasul 1. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan ayat 11 perhatikan. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu. Ya, dikatakan meninggalkan kamu. Baca ayat 11, munculkan ayat 11. Ya. Akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Secara tubuh fisik, secara tubuh jasmania, walaupun itu tubuh kemuliaan yang Yesus pakai, dia terpisah dengan murid-murid. Tapi hanya sekejap, karena dia katakan,
Aku akan datang kembali. Aku tidak akan membiarkan engkau sebagai piatu. Aku akan datang kembali. Siapa dia? Roh Kudus. Saudara perhatikan, di poin yang kedua ini dia berkata, ayat yang dimaksud dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 9 sampai 11 adalah Yesus yang telah naik ke sorga akan segera datang, dan Yesus adalah Roh Kudus yang datang. Ini bertentangan sekali dengan apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Yohanes pasal 14. Yesus berkata bahwa dia akan pergi meninggalkan murid-muridnya, tapi dia akan mengutus Roh Kudus atau pribadi ketiga daripada Allah Tritunggal. Maksud daripada ayat ini adalah Yesus akan datang yang kedua kali sebagai Tuhan, sebagai Raja ketika akhir zaman. Dan Yesus Kristuslah yang akan memerintah di langit dan bumi yang baru. Bukan berarti bahwa ketika Yesus naik, dia segera datang dan Roh Kudus itu adalah Yesus. Sementara firman Tuhan mencatat bahwa pribadi mereka itu berbeda-beda. Saudara-saudara, sudahlah. Kembalilah ke Alkitab. Jangan terus pegang teologi yang tidak sesuai dengan Alkitab. Teologi yang tidak Alkitabiah. Jangan itu menjadi patokan saudara. Saya harus katakan, tidak ada pribadi Allah Bapa dalam kekekalan, tidak ada pribadi Allah Anak dalam kekekalan, tidak ada pribadi Allah Roh Kudus dalam kekekalan. Tidak ada 3 pribadi dalam kekekalan. Dengan fungsi masing-masing yang berbeda-beda. Allah Bapa berfungsi menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Ya, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah Anak bertugas turun menebus. Dan kemudian Allah Roh Kudus yang bertugas menjaga karya yang sudah dilakukan oleh Allah Anak. Kalau mau bicara seperti ini, saya dulu pengajar Tritunggal, bro. Dia mengatakan bahwa tidak ada pribadi Allah Tritunggal dalam kekekalan. Tidak ada Allah Bapa, Allah Anak, dan juga Allah Roh Kudus. Ada 2 firman Tuhan yang menjadi referensi bagi kita yang membuktikan bahwa Allah Tritunggal itu adalah Allah yang Alfa dan Omega. Sebelum dunia dijadikan, Allah telah ada. Bahkan ketika kekekalan pun juga Allah tetap ada. Firman Tuhan yang pertama dalam Kisah Rasul pasal 7 ayatnya yang ke-55. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Yang pertama pribadi Roh Kudus, yang kedua adalah pribadi Yesus Kristus, dan yang ketiga adalah pribadi dari Allah Bapa. Jadi ini membuktikan bahwa di dalam kekekalan pun juga ada 3 pribadi, Allah Bapa, Allah Anak, dan juga Allah Roh Kudus. Kemudian ayat yang kedua itu dari 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang kedua. Firman Tuhan berkata, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Yang pertama ada pribadi Bapa, yang kedua ada pribadi Roh Kudus, dan yang ketiga adalah pribadi Yesus Kristus. Menurut saya, Pendeta Yosua Tewu kurang membaca Alkitab dengan detail, sehingga dia tidak mengerti apa yang disampaikan oleh Alkitab. GBI sendiri sebagai sinode yang pernah menaungi Pendeta Yosua Tewu memberikan surat edaran atau tanggapan tentang ajaran Tritunggal. Dan GBI sendiri lewat Departemen Teologinya berkata bahwa ajaran tentang Tritunggal tidak ditulis dengan jelas atau tidak ditulis dengan benar-benar seperti yang kita tahu ada kalimat Tritunggal di dalam Alkitab. Tapi dari firman Tuhan yang ada, kita sungguh-sungguh sadar bahwa Allah Tritunggal adalah Allah yang ada di dalam kekekalan. Jadi apa yang diajarkan hari-hari ini tentang Tritunggal itu bukan hasil daripada ajaran manusia, tapi itu sudah ada di Alkitab. Seperti bapak-bapak gereja Athanasius maupun juga Tertullianus, mereka itu cuma mengadopsi atau menerima dan mereka mengajarkan lewat konsili Nisea dan juga konsili Konstantinopel. The one person of God. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Dan Wahyu 4 ayat 2. Coba buka dulu, ini ayat terakhir. Atau kalau boleh yang dulu deh. Zakaria 44 ayat 24 dulu, baru nanti terakhir. Wahyu 4 ayat 2. Masih ada waktu ya Pak? Masih ada 3 menit. Ya. Zakaria 44 ayat 24.
Zakaria. Bukan. Yesaya 44 ayat 24, sorry. Kok Zakaria sih? Yesaya 44 ayat 24. Mohon maaf, saya salah. Kalau pendeta salah, harus minta maaf. Iya toh? Tapi banyak pendeta di luar sana kalau salah nggak minta maaf. Ngotot, marah lagi. Jangan contoh yang begituan. Yesaya 44 ayat 24 bilang apa? Sama-sama baca. Beginilah firman Tuhan penebusmu. Dari Yesaya aja sudah bicara Tuhan itu penebus. Siapa yang datang di perjanjian baru sebagai penebus? Yesus. Berarti Yesus adalah Tuhan di perjanjian lama. Sederhana kok. Ya. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu. Yang seorang diri, coba perhatikan ini. Yang seorang diri, bukan 3 orang diri. Halo? Alkitab bilang 3 orang diri atau seorang diri, Pak Fik? Halo, jemaat yang ada di sini. Seorang diri itu Tuhan atau 3 orang diri? Ya, memang si Esa, Pak Yosua, tapi Esa itu seorang diri ya seorang diri. Coba perhatikan. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu. Yang seorang diri membentangkan langit. Yang menghamparkan bumi. Lalu dia tegaskan soal seorang diri itu. Siapakah yang mendampingi aku? Ya, saudara-saudara, lagi-lagi pendeta Yosua Tewu menafsirkan firman Tuhan dengan salah. Saudara, kalau belajar teks firman Tuhan di dalam Yesaya 44 ayat yang ke-24, di situ kata Tuhan hurufnya besar semua. Berarti ini adalah Yahweh. Nah, saudara, firman Tuhan ketika Yesaya menyampaikan ini kepada orang-orang Israel yang ada di pembuangan, dia menguatkan mereka atau memperingatkan mereka bahwa Allah atau Tuhan Yahweh adalah pribadi yang mampu menebus mereka, bukan patung-patung atau berhala-berhala daripada bangsa-bangsa kafir. Allah ingin menunjukkan atau Tuhan ingin menunjukkan kepada mereka bahwa Yahweh adalah pribadi atau Tuhan yang menciptakan segala sesuatu dengan seorang diri. Nah, saudara perhatikan, Yahweh itu berarti bahwa sebutan Allah Israel yang mengutamakan kekuasaannya atas langit dan bumi dan atas segala kekuatan duniawi. Jadi bukan berarti bahwa itu hanya satu pribadi yang membentuk atau menciptakan langit dan menjadikan segala sesuatu. Kalau saudara dan saya belajar Kejadian pasal 1 ayatnya yang pertama, di situ firman Tuhan berkata bahwa pada mulanya Allah menciptakan. Nah, saudara, kata Allah di sana adalah Elohim. Apa itu Elohim? Elohim adalah bersifat jamak, ada 3 pribadi. Sama seperti ada 3 orang yang menjelma sebagai manusia datang berjumpa dengan Abraham. Nah, di situ saudara, itu menggambarkan 3 pribadi. Elohim, Allah Bapa, Anak, dan juga Roh Kudus. Jadi pendeta Yosua Tewu mengatakan ini sungguh-sungguh keliru dan menyesatkan. Tidak menunjukkan bahwa itu satu pribadi berarti Allah hanyalah Esa, bukan 3 pribadi. Justru ini menunjukkan bahwa Allah adalah 3 pribadi. Dia berkarya, dia menciptakan segala sesuatu dari awal bahkan sampai kekekalan. Allah tetaplah Allah, satu hakikat dan 3 pribadi. Wahyu 4 ayat 2 berkata, segera aku dikuasai oleh roh. Dan lihatlah, sebuah tahta terdiri di sorga. Dan di tahta itu duduk 3 orang. Pribadi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Pribadi Allah Bapa, pangku Allah Anak, pangku Allah Roh Kudus. Kenapa pangku-pangkuan? Karena cuma 1 tahtanya. Ini tolol gia. Poin yang kelima, saya ingin mengkritisi apa yang disampaikan oleh pendeta Yosua Tewu. Dia menggunakan ayat Wahyu pasal 4 ayat yang kedua tentang 1 tahta.
Justru takhta yang dimaksud di sini bukan berbicara bentuk fisik, tapi ini merupakan simbol atau lambang kekuasaan. Sebagaimana surat Wahyu adalah surat yang bersifat apokaliptik dan simbolis. Berarti semua yang tercatat di sana tidak bisa ditafsirkan sesuai dengan kalimatnya, tapi ada makna lain di balik kalimat tersebut. Kalau Pendeta Yosua Tewu mengatakan bahwa di sorga itu hanya satu takhta, saya ingin menunjukkan satu ayat yang membuktikan bahwa justru di sorga itu bukan hanya ada satu takhta, justru ada banyak takhta. Dalam Daniel pasal 7 ayatnya yang ke-9, demikian bunyi firman Tuhan. Sementara aku terus melihat, takhta-takhta diletakkan. Saudara perhatikan, ada dua pendobelan kalimat takhta, berarti bukan hanya satu, tapi ada banyak. Lalu duduklah yang lanjut usianya, pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Pendeta Yosua Tewu mengatakan bahwa itu cuma satu takhta, jadi Allah Bapa pangku Allah Anak pangku Allah Roh Kudus. Itu tidak, itu melambangkan bahwa Allah itu adalah Allah yang berkuasa, Allah yang memerintah atas langit dan bumi, atas kekekalan. Dia adalah Allah yang berpribadi, sehingga ini menunjukkan bahwa kekuasaan daripada Allah sendiri. Jadi Pendeta Yosua Tewu mengatakan, menafsirkan ayat ini hanya secara lurus, ini berbicara tentang fisik. Tapi di balik makna kata takhta tersebut itu mengandung arti bahwa Allah adalah Allah yang memerintah, Allah adalah Allah yang berkuasa. Jadi saudara-saudara, apa yang disampaikan oleh Pendeta Yosua Tewu bertolak belakang dengan kebenaran firman Tuhan. Kita tetap percaya dan berpegang bahwa Bapak-Bapak Gereja telah memutuskan tahun 381 bahwa Allah yang orang Kristen sembah adalah Allah yang satu hakikat, tapi memiliki tiga pribadi. Allah Bapa, Allah Anak, dan juga Allah Roh Kudus. Kiranya saudara diberkati dengan penjelasan saya yang sederhana ini, bisa menambah pemahaman saudara tentang Allah Tritunggal dan ayat-ayat yang menguatkan saudara untuk percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang esa, memiliki tiga pribadi. Tuhan memberkati.